Perkenalkan, nama saya Santa Fiska Manurung, NPM 2753268, kelas M4B. Pada video kali ini saya akan mengerjakan lab praktikum 8.5.1 tentang konfigur DHCP v6. Sebelumnya kita download filenya terlebih dahulu pada nitachat.com, kemudian langsung saja kita masukkan nama dan email kita pada user profile. Nah, di sini terdapat topologi di mana ada 2 buah router, kemudian 2 buah switch, dan 2 buah PC. Kemudian di sini terdapat tabel addressing di mana device, interface, kemudian IPv6 address. Kemudian objektifnya atau tujuannya pada bagian 1 yaitu bangun jaringan dan konfigurasikan pengaturan perangkat dasar. Kemudian bagian kedua, verifikasi penetapan alamat SLAAC dari router 1. Kemudian bagian ketiga, konfigurasi dan verifikasi server DHCP v6 stateless di router 1. Kemudian bagian keempat, konfigurasi dan verifikasi server DHCP v6 stateful di router 1. Dan yang kelima, konfigurasi dan verifikasi relay DHCP v6 di router 2. Langsung saja kita masuk pada instruksinya. Pada bagian pertama, yaitu membangun jaringan dan konfigurasikan pengaturan perangkat dasar. Di sini, pada step satunya kita diminta untuk memasang perangkat kabel jaringan pada topologi yang kita buat. Langsung saja. Di sini kita menggunakan kabel strike dari router 1 menggunakan G0 plus 0 ke router 2. Kemudian dari router 1 G0 plus 1 ke switch 1 menggunakan path Ethernet 0 plus 5. Kemudian dari switch 1 menggunakan F0 plus 6 ke PCA. Kemudian dari router 2 G0 plus 1 ke switch 2 F0 plus 5. Kemudian dari switch 2 path Ethernet 0 plus 18 ke PCB. Kemudian masuk pada step yang kedua, yaitu konfigurasikan pengaturan dasar untuk setiap subnet. Nah, di sini langsung saja kita masuk pada switch 1. Kemudian kita enable. Masuk pada konfigurasi terminal. Kemudian kita beri nama, yaitu switch 1. Kemudian no IP domain lookup. Kemudian kita beri password dengan enable secret flash pada line console 0. Kemudian kita masukkan passwordnya, yaitu Cisco. Kemudian kita login, lalu exit. Kemudian kita masuk pada line PTI 04. Kemudian kita masukkan passwordnya, yaitu Cisco. Kemudian kita login, lalu exit. Nah, di sini kita masuk pada encryption. Maka langsung saja kita jalankan perintah service password encryption. Kemudian banner MOTD $, selamat datang.
$, kemudian masuk pada interface range F0 flash 1 sampai 4, kemudian F0 flash 7 sampai 24, kemudian G0 flash 1 sampai 2. Sebenarnya salah. Range. Kemudian kita sit down. Lalu kita exit. Kemudian kita simpan. Copy running with startup. Kemudian kita masuk pada sheet 2 dengan perintah yang sama. Enable. Masuk dalam konfigurasi terminal. Kemudian kita beri nama sheet 2. Kemudian kita masukkan no IP domain lookup. Kemudian kita masukkan password, membuat password dengan enable secret flash. Kemudian masuk pada line console 0. Kemudian kita masukkan passwordnya, yaitu Cisco. Kemudian login, lalu exit. Kemudian masuk pada line PTI 04. Kemudian masukkan passwordnya, yaitu Cisco. Kemudian login, lalu exit. Kemudian kita masuk pada encryption. Password encryption. Kemudian masuk pada banner MOTD, dollar, selamat datang. Kemudian masuk pada interface range F0 flash 1 sampai 4, kemudian F0 flash 6 sampai 17, kemudian F0 flash 19 sampai 24, kemudian G0 flash 1 sampai 2. Kemudian kita shut down. Lalu kita exit. Kemudian kita simpan. Copy running config startup. Kemudian kita masuk pada step yang ketiga, yaitu konfigurasikan pengaturan dasar untuk setiap router. Di sini kita langsung saja masuk pada router 1, enable, konfigurasi terminal, kemudian kita beri nama router 1, kemudian no IP domain lookup, kemudian kita beri password, enable secret flash, kemudian line console 0, kita masukkan passwordnya, yaitu Cisco, kemudian kita login, lalu exit.
Kemudian kita masuk pada line PTI 04. Kemudian kita masukkan passwordnya, itu Cisco. Kemudian kita login, lalu exit. Kemudian kita masuk pada encryption, itu service password encryption. Kemudian kita masuk pada banner MOTD, dolar, selamat datang. Dolar. Kemudian kita masuk pada IP v6 unicast routing. Kemudian kita exit. Kemudian kita simpan. Copy running config, startup config. Kemudian kita masuk pada router 2 dengan perintah yang sama. Ke konfigurasi terminal, masukkan namanya router 2, kemudian no IP domain up, kemudian kita beri password, enable secret class. Pada line konsol 0, kemudian kita masukkan passwordnya, yaitu Cisco. Kemudian kita login, lalu exit. Kemudian kita masuk pada line PTI 04. Kemudian kita masukkan passwordnya, yaitu Cisco. Kemudian kita login, lalu exit. Kemudian kita masuk pada encryption. Encryption. Kemudian masuk pada banner MOTD. Selamat datang. $. Kemudian masuk pada IP v6 unicast routing. Kemudian exit. Kemudian kita simpan. Copy running. Kemudian kita masuk pada step yang keempat, yaitu konfigurasikan antarmuka dan perutean untuk kedua router. Maka di sini langsung saja kita masuk pada router 1, masuk pada konfigurasi terminal, kemudian masuk pada interface G0/0/1, kemudian kita masukkan IPv6 address. Kita masukkan IP-nya. Pada G001. Kemudian
enter, kemudian masukkan IPv6 address. Link lookup. Kemudian kita no shutdown. Kemudian kita exit. Kemudian kita masuk pada interface G0, flash 0, flash 0. Kita masukkan IPv6 address-nya. Kemudian kita masukkan lagi IPv6 address-nya. Link lookup. Kemudian kita no shutdown. Lalu kita exit. Kemudian kita masuk pada IPv6 root flash 0. Kita copy. Kemudian kita exit. Kemudian kita masuk pada router 2. Masuk pada konfigurasi terminal. Kemudian masuk pada interface G0 flash 0 flash 1. Kemudian kita masukkan IPv6 address-nya. Copy. Kemudian kita masukkan lagi. Link lookup. Kemudian kita no shutdown. Lalu kita exit. Kemudian kita masuk pada interface G0 flash 0 flash 0. Kita masukkan IPv6 address-nya. Kemudian kita masukkan IPv6 address-nya. Kemudian link lookup. Kemudian kita no shutdown. Lalu exit. Kemudian kita masukkan IPv6 root flash 0. Link. Kemudian kita kembali masuk pada router 1. Di sini kita ping ping
Nah, di sini sukses. Kemudian kita save. Oke, running config, startup. Kemudian kita masuk pada part yang kedua. Part yang kedua yaitu verify SLAAC address achievement from router 1. Di sini kita masuk pada PCA, kemudian ke desktop, kemudian IP configuration, kemudian kita pilih automatic, kemudian kita masuk pada command prompt. Di sini kita jalankan IP config. Dari sini local IPv6 address-nya sudah ada. Kemudian kita masuk pada part yang ketiga, yaitu configure dan verifikasi DHCP-v6 server pada router 1. Di sini kita masuk pada PCA, kemudian ke command prompt, dengan perintah ipconfig press off. Dan di sini sudah terkoneksi link local IPv6 address-nya sudah terkoneksi sesuai dengan soal di sini. Kemudian pada step yang keduanya, yaitu konfigurasi router 1 to provide stateless DHCP-v6 for PCA. Maka di sini pada step keduanya kita masuk pada router 1. Kemudian kita konfigurasi terminal. Kemudian kita masuk pada IPv6 DHCP tool. Kita copy saja. Kemudian kita masukkan DNS servernya. Kemudian domain name. Kemudian kita exit. Kemudian masuk pada interface G0/0/1. Kemudian masuk pada IPv6 and the other config path. Kemudian masuk pada IPv6 DHCP server router 1 stateless. Kemudian kita exit. Kemudian kita running config startup. Kemudian di sini kita masuk pada PCA ke command prompt. Nah, di sini connection spesifik DNS-nya yaitu status.com. Sufiksnya juga. Kemudian di sini sudah ada link local IP address-nya.
Kemudian kita masuk pada part yang keempat, yaitu konfigurasi stateful DHCP v6 server pada router 1. Di sini kita masuk pada router 1, konfigurasi terminal, kemudian masuk pada IPv6 DHCP, kemudian address prefix-nya, seperti kemudian kita masukkan DNS servernya, kemudian domain name-nya, kemudian kita exit, kemudian masuk pada interface G0, /0, /0, kemudian masuk pada IPv6 DHCP server, seperti kemudian kita exit. Kemudian kita masuk pada router 2, di sini kita masuk pada IPv6 DHCP pool, kemudian kita masukkan address prefix-nya, kemudian kita masukkan DNS servernya, kemudian kita jalankan domain name-nya, kemudian kita exit, kemudian masuk pada interface G0, /0, /1, kemudian masuk pada IPv6 DHCP server, IPv6 DHCP server R2 main stateful, kemudian IPv6 ND manage config flag, kemudian IPv6 DHCP server R2 main stateful, kemudian exit,